Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oka Sakusuma Ningtyas dengan NIM 245 150 401 111 011. Jadi di sini saya akan menjawab untuk kuis 7. Nah, dengan pertanyaan yang pertama, apakah yang membedakan insiden respons dari audit atau monitoring? Beri penjelasan. Nah, jadi untuk perbedaan insiden respons dari audit atau monitoring itu, di sini saya akan menjelaskan definisi dan fokusnya terlebih dahulu. Jadi, IR atau insiden response itu merupakan proses terstruktur untuk mendeteksi, respons, dan memitigasi insiden keamanan cyber, misalnya seperti serangan malware atau pencurian data. Jadi, fokusnya adalah tindakan reaktif untuk mengurangi dampak dari insiden yang sedang berlangsung atau telah terjadi. Nah, untuk audit itu sendiri merupakan evaluasi berkala terhadap sistem, kebijakan, dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar atau sebuah regulasi. Dan fokusnya itu untuk preventif, mengevaluasi kesesuaian, serta efektivitas kontrol. Kemudian yang ketiga adalah monitoring. Jadi, monitoring ini aktivitas keberlanjutan untuk mengawasi sistem, jaringan, dan aktivitas pengguna secara real time. Jadi, fokusnya itu untuk mendeteksi dini atau preventif pencegahan seperti itu. Kemudian untuk tujuan utama. Jadi insiden respons ini mengurangi kerugian akibat insiden, memulihkan layanan, dan mencegah insiden serupa di masa depan. Nah, tujuan utama audit itu mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan serta standar. Dan tujuan utama dari monitoring adalah mendeteksi anomali atau potensi ancaman untuk memberikan peringatan dini. Baik, untuk waktu pelaksanaan, IR ini dilakukan pada saat insiden terjadi atau setelah insiden ini ditemukan. Contohnya seperti merespon ransomware yang sedang mengenkripsi data seperti itu. Dan audit ini dilakukan secara berkala seperti triwulan atau tahunan. Pokoknya secara berkala seperti itu. Kemudian yang ketiga, monitoring ini berlangsung secara terus-menerus atau real time. Kemudian untuk proses utamanya di insiden response ini yang pertama itu mendeteksi insiden, kemudian yang kedua itu mengisolasi dan menahan, kemudian yang ketiga adalah pemulihan data dan layanan, dan yang keempat adalah analisis post insiden untuk mencegah kejadian itu berulang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah audit, jadi pengumpulan data seperti dokumentasi dan log. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kontrol dan prosedur. Lalu yang ketiga adalah penyusunan laporan temuan dan rekomendasi. Yang ketiga, monitoring. Jadi untuk monitoring ini pemantauan log dan aktivitas, kemudian mendeteksi anomali dan eskalasi insiden, dan yang nomor tiga adalah pemberian peringatan dan tindakan preventif. Nah, di sini saya juga memberikan contoh kasus untuk yang di insiden respons adalah serangan ransomware pada rumah sakit. Jadi, tim IR ini nanti mengisolasi jaringan yang terinfeksi, mendeskripsi data, dan memulihkan operasi. Dan contoh kasus di audit adalah penilaian tahunan terhadap kebijakan keamanan data di rumah sakit untuk memastikan kepatuhan terhadap HIPAA. Kemudian untuk contoh kasus yang dimonitoring adalah pemantauan sistem IT rumah sakit untuk mendeteksi login mencurigakan atau lonjakan traffic seperti itu. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan untuk kuis yang 7 di nomor 2 dengan soal cari tahu dari berbagai sumber referensi tentang apa saja hal yang perlu dilakukan dalam suatu kegiatan insiden response. Berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan, bagian manakah yang paling sulit atau yang paling menantang dari insiden response? Beri penjelasan. Nah, jadi insiden respons sendiri adalah proses penting dalam keamanan cyber yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan memulihkan dari insiden keamanan. Nah, berdasarkan penelitian, langkah-langkah utama dalam IR itu ada yang pertama persiapan, jadi membuat rencana respons insiden, membentuk tim, dan melakukan pelatihan secara rutin. Kemudian yang kedua adalah mendeteksi dan analisis, jadi kita mengidentifikasi insiden menggunakan alat pemantauan, serta menganalisis cakupan dan dampaknya. Kemudian yang ketiga adalah penahanan. Jadi, membatasi kerusakan dengan mengisolasi sistem yang terpengaruh atau menerapkan beberapa kontrol. Kemudian yang keempat adalah pemberantasan, jadi menghilangkan akar penyebab seperti menghapus malware atau memperbaiki kerentanan. Kemudian yang kelima ada pemulihan, jadi mengembalikan sistem dan operasi ke kondisi normal. Kemudian yang keenam adalah aktivitas post incident, yaitu melakukan tinjauan untuk mengidentifikasi hal-hal yang berhasil dan perlu ditingkatkan serta memperbarui rencana respons supaya kesalahan tersebut tidak terulang kembali, supaya insiden tersebut tidak terulang kembali di masa depan. Nah, jadi terdapat beberapa tantangan dalam penerapan insiden response. Jadi, hal atau aspek yang paling menantang itu adalah
pada saat fase deteksi dan analisis. Jadi banyak organisasi itu mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi insiden dengan cepat karena memang kompleksitas dalam lingkungan IT modern itu banyaknya peringatan keamanan dan kesenjangan informasi. Jadi tanpa deteksi yang efisien, proses penahanan dan mitigasi itu bisa tertunda sehingga meningkatkan dampak insiden. Selain itu, aktivitas post-incident itu juga sering menjadi tantangan, terutama dalam mendokumentasikan dan memanfaatkan pembelajaran yang efektif. Organisasi itu dapat kesulitan memastikan bahwa wawasan yang diperoleh dapat diterapkan untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan-serangan di masa depan supaya tidak terulang kembali. Sebagai contoh, itu dalam kasus serangan ransomware, itu tantangan sering muncul pada saat mendeteksi intrusi awal, misalnya seperti melalui phishing dan menilai dampak penuh di seluruh sistem. Jadi langkah penahanan itu mungkin, memerlukan pemutusan sistem penting yang mengganggu operasi bisnis. Ini menambah tekanan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa membayar tebusan, seperti itu. Jadi berikut adalah uraian untuk kuis yang nomor 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.